Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sinau Tani. Kali ini kita membahas tentang kupu-kupu putih yang sering disebut kaper ya pada umumnya para petani. Dan tentu petani padi tidak asing lagi dengan hewan yang satu ini ya. Di dalam tanaman padi, sistem tapin atau tanam pindah itu tentunya juga harus berhati-hati ya di dalam membuat persemaian ya, ketika mau untuk tanam atau pembuatan bibit ya. Itu di musim seperti ini atau masih ada turunnya hujan, itu kaper itu masih banyak ya. Mungkin juga karena panen yang kurang serempak ya, atau musim tanam yang kurang serempak juga ya. Dan kaper atau kupu-kupu putih ini dia setelah bertelur itu mati ya, karena hidup kaper ini hanya 5-10 hari saja ya. Setelah meninggalkan telur itu dia langsung mati ya. Dan biasanya tempat bertelurnya itu di pucuk daun ya, sehingga para petani pun hafal ya kalau ada kupu-kupu putih atau kaper ini yang ada di pucuk daun padi atau daun benih untuk pembibitan, itu pasti dia akan meninggalkan telur ya. Ini adalah contoh kupu-kupu putih yang mau bertelur ya. Yang seperti saya katakan tadi, kehidupan kaper ini hanya berkisar 5-10 hari ya. Setelah itu dia itu mati setelah meninggalkan telurnya itu. Ini contoh telur yang ditinggalkan ya. Untuk para petani yang tapin atau tanam pindah yang membuat pembibitan itu harus berhati-hati dan sering dikontrol bibit padinya ya. Karena kalau telur ini menetas ya, ini menetas sekitar 7-8 hari setelah telurnya dikeluarkan atau menempel di daun ini, dia terus menetas ya, sekitar 7-8 hari ya. Dan tentunya sebelum telur itu menetas, kita mungkin bisa membasmi kapernya dulu juga bisa, atau membasmi telurnya ya dengan cara menyemprot dengan insektisida agar telur itu tidak jadi menetas ya. Dan bahayanya lagi itu kalau telur itu sudah menetas ya dan sudah menyebar di dalam bibit yang akan kita tanam ya. Karena penyebaran ulat ini kalau sudah menetas ya, itu sangat mudah ya jika di persemaian atau pembibitan itu, karena jaraknya sangat berdekatan sehingga dia itu untuk menyebar itu lebih mudah ya. Dan lebih fatalnya lagi kalau bibit ini sudah dimasuki ulat yang sudah menetas tadi ya.
itu ditanam petani itu akibatnya sangat fatal juga ya, karena bibitnya ini sudah ada ulat di dalamnya ya, sehingga pucuk daunnya itu akan kering ya. Ngomong daun utakan sing pocongannya cilik-cilik ben rata ben babar. Dan petani pun harus melakukan penyempraian secara rutin ya, atau kontrol untuk benih yang akan ditanam itu ya, agar tidak ada serangan ulat yang menetas tadi. Membasmi kupu-kupu atau kapernya tadi ya. Kalau kapernya sudah bertelur ya, telurnya itu yang harus diberantas ya, karena kalau sudah menetas seperti ini ya contohnya ya, ini ulatnya yang sudah menetas ini sudah masuk di dalam batang ya, dan ketika batang itu terendam air ya, dia itu keluar ini contoh yang sudah bibit yang sudah dicabut ya. Ulatnya itu keluar dari dalam batang karena batangnya terendam air untuk dilakukan proses pencabutan ya. Ini akan sangat fatal nanti kalau sudah ditanam ya, ketika ulat itu masih ada di dalam dan masih hidup ya. Itu karena adanya kurang perawatan atau penyempraian yang kurang tepat ya, bisa juga itu ya. Tentunya petani itu harus betul-betul selalu mengamati bibitnya ya, ketika mau ditanam harus betul-betul terhindar dari hama kupu-kupu putih ya. Mungkin dulu-dulu tani itu secara umum tahu ya, kalau ada kupu-kupu putih atau kaper ini tanda adanya akan serangan ulat ya. Dan kupu-kupu putihnya ini tentunya tidak berbahaya ya, yang sangat berbahaya itu ketika bertelur dan menetas itu ya, yang sangat berbahaya untuk tanaman padi kita ya. Usia ulat ini ketika dia sudah menetas ya, sampai kembali menjadi kepompong itu ada di dalam batang padi ya. Dan umur ulat itu dari menetas sampai jadi kepompong itu antara 28 hari sampai 35 hari ya, dia punya kehidupan ya ulatnya itu, atau aktif untuk memakan tanaman padi kita ya. Sehingga kalau tidak dilakukan penyempraian ya dengan insektisida ya, ataupun dengan yang pestisida pun bisa ya, tentunya harus menggunakan obat yang sistemik ya, artinya itu dia obatnya itu masuk melalui tumbuhan padi itu ya, sehingga saat dimakan nanti ulatnya itu bisa mati. Sedangkan yang kontak itu kalau tidak mengenai ulat itu sendiri langsung tidak mati juga ya, karena dia ada di dalam tengah-tengah batang padi kita ya, sehingga sulit untuk menerapkan pestisida yang sistem kontak itu ya. Mungkin yang paling efektif itu yang sistemik tadi ya, yang dari diserap oleh tumbuhan itu dan meracuni
ulat itu ya, jika makan dari dalam itu. Dan benih padi yang telah kita tanam ini kisaran umur 1-20 hari setelah tanam itu pun harus kita kontrol atau waspadai juga ya, karena kalau di tempat dulur-dulur tani itu masih ada yang belum panen, itu tentunya hama caper ini masih ada juga ya, dan pastinya dia akan pindah ke tanaman padi yang baru kita tanam itu ya, dan sudah pasti dia akan meninggalkan telur ya kalau kita tidak waspada ya, dan itu berakibat setelah menetas nanti tanaman padi yang telah kita tanam itu pun bisa terkena imbas ya kalau kita tidak waspada ya, karena adanya panen yang kurang serempak dan tanam yang kurang serempak ya. Karena caper atau kupu-kupu putih ini bisa pindah dari tempat yang jauh ya, mencari di mana dia ada tempat untuk hidup anak-anaknya nanti ya. Itu secara naluri hewannya dia itu menempatkan telurnya di tempat anak-anaknya nanti bisa makan ya. Contohnya seperti ini ya. Sudah pasti ini kalau sudah bertelur dan menetas tentu akan memakan tanaman padi yang baru kita tanam ya. Dan kalau ada serangan ulat atau ulatnya yang sudah menetas itu tanda-tandanya pucuk daunnya itu kering ya. Kalau kita cabut itu dia akan terjabut ke atas ya. Dan cara mengatasinya yang pertama itu lahan keringkan saja airnya ya, agar ulatnya tidak dapat berkembang biak ya. Oke, mungkin itu dulu dari Sinau Tani ya. Kalau ada salah kata atau tutur kata yang kurang pas, Sinau Tani mohon maaf ya. Yang penting petani itu terus berusaha dan terus berusaha ya. Oke, maju terus petani Indonesia dan jangan pernah menyerah ya.